disusuin induk kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semua orang di kampung tahu satu hal tentang Abu Jahil. Kalau ada pesta, dialah orang yang pertama yang datang dan terakhir berhenti makan. Tapi kali ini Abu Jahil datang bukan untuk mengenyangkan perutnya, melainkan untuk membalas dendam kepada Abu Nawas. Tapi sayangnya, rencana yang sudah disusunnya selama berminggu-minggu justru berakhir menjadi bahan tertawaan seluruh tamu pesta. Dan inilah kisah lengkapnya. Setiap kali ada tetangga yang mengadakan pesta, biasanya Abu Jahil yang paling rakus. Tanpa rasa malu, ia bisa menghabiskan beberapa piring sekaligus. Bahkan pernah suatu ketika ia menyembunyikan beberapa potong daging ke dalam kantong bajunya untuk dibawa pulang. Perbuatannya membuat banyak tamu merasa risih. Namun setiap kali Abu Jahil berbuat demikian, Abu Nawas selalu menemukan cara untuk mengerjainya. Kadang Abu Jahil dibuat malu di depan tamu, kadang ia terjebak oleh kata-katanya sendiri. Dan setiap kali itu terjadi, seluruh pesta pun dipenuhi gelak tawa. Mula-mula Abu Jahil mencoba bersabar, namun semakin sering dipermalukan, semakin besar pula dendam yang ia simpan. Awas saja, akan tiba waktunya aku mempermalukan Abu Nawas di depan semua orang, gumam Abu Jahil. Dan kesempatan itu akhirnya datang. Suatu hari Tuan Hamid mengadakan pesta syukuran besar. Hampir seluruh warga kampung diundang. Mendengar kabar itu, Abu Jahil pun tersenyum puas. Ini dia saatnya, pikir Abu Jahil. Malam itu, Abu Jahil sengaja datang lebih terlambat dari biasanya. Ia tidak ingin terlihat rakus seperti dulu. Dan sesampainya di sana, ia melihat Abu Nawas sudah duduk bersama para tamu. Hei, Abu Jahil, tumben kamu datangnya telat. Biasanya kamu yang paling pertama, celetuk Abu Nawas. Dan para tamu pun tertawa mendengarnya. Namun kali ini Abu Jahil tidak marah, ia hanya tersenyum tipis. Senyumlah sepuasmu malam ini Abu Nawas, pikirnya dalam hati. Dan tak lama kemudian hidangan utama pun disajikan. Sop kambing panas dengan aroma yang sangat menggugah selera. Para tamu segera mengambil mangkuk masing-masing. Dan Abu Nawas pun tampak sangat semangat. Ia mengambil satu mangkuk lalu menambah lagi. Kemudian menambah untuk ketiga kalinya. Beberapa tamu bahkan mulai memperhatikan. Sepertinya Abu Nawas lapar sekali malam ini, kata salah satu tamu. Iya, bahkan mungkin lebih rakus daripada Abu Jahil biasanya, sahut yang lainnya. Abu Jahil yang mendengarnya pun melihat kesempatan emas. Ia sengaja menunggu sampai semua orang memperhatikan Abu Nawas. Lalu ia berdiri. Ya Abu Nawas, kata Abu Jahil keras-keras. Semua orang pun menoleh. Kamu ini seperti serigala yang kelaparan. Para tamu pun mulai tersenyum. Abu Jahil kemudian melanjutkan. Atau jangan-jangan kamu ini punya dendam ke kambing itu? Sampai-sampai begitu semangatnya kamu menghabisinya. Seketika seluruh meja pun meledak oleh tawa. Bahkan beberapa tamu sampai menepuk-nepuk meja. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Abu Nawas menjadi pusat ejekan. Abu Jahil pun merasa menang. Sekarang rasakan gimana rasanya ditertawakan Abu Nawas, pikir Abu Jahil. Melihat semua orang tertawa, Abu Nawas pun hanya meletakkan sendoknya perlahan. Ia memandang Abu Jahil, lalu tersenyum. Abu Jahil, kata Abu Nawas tenang. Kalau begitu aku jadi penasaran. Apa yang membuatmu tidak menyentuh sop kambing ini sejak tadi? Tawa para tamu pun mulai mereda. Mereka ikut menunggu jawaban Abu Jahil. Ya, aku hanya tidak lapar, jawab Abu Jahil. Oh, begitu, kata Abu Nawas.
Padahal kan biasanya kamu yang paling pertama menyerbu meja makan, Abu Jahil. Beberapa tamu pun mulai tertawa kecil. Abu Jahil mulai merasa tidak nyaman. Tapi Abu Nawas masih melanjutkan. Atau jangan-jangan kamu dibesarkan oleh induk kambing ini ya? Para tamu pun mulai saling pandang. Dan induk kambing ini yang menyusuimu waktu kecil. Abu Nawas pun berhenti sejenak. Nah makanya kamu jadi tidak tega memakan daging keluargamu sendiri kan? Seketika seluruh ruangan pun meledak oleh tawa yang jauh lebih keras daripada sebelumnya. Beberapa tamu mulai terbatuk-batuk karena tawa. Ada yang memegang perutnya, ada yang hampir menjatuhkan mangkuknya. Bahkan Tuan Hamid sendiri tidak mampu menahan tawa. Wajah Abu Jahil pun langsung memerah. Rencana yang disusunnya berminggu-minggu runtuh hanya dalam satu kalimat. Ia berdiri terpaku, tak tahu harus menjawab apa. Sementara tawa para tamu pun masih belum berhenti. Dan akhirnya Abu Jahil pun meninggalkan pesta. Begitu Abu Jahil pergi, tawa para tamu pun justru semakin pecah. Sedangkan Abu Nawas kembali menyantap sop kambingnya dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan sejak hari itu, Abu Jahil pun menyadari akan satu hal. Tidak mudah mengalahkan seseorang yang mampu berpikir lebih cepat daripada amarah dan dendam. Kisah selanjutnya, kucing lupa diri. Dikisahkan Baginda Raja mengadakan suatu pertemuan di istana. Dalam pertemuan tersebut, ia mengundang tokoh-tokoh penting, di antaranya para sastrawan, para penyair, dan beberapa tokoh penting lainnya. Dan tak lupa, Abu Nawas juga turut serta diundang. Ketika pertemuan dimulai, Baginda Raja meminta setiap tamu untuk menyajikan puisi atau cerita pendek yang menghibur. Para penyair mulai membacakan puisinya yang berisikan pujian kepada Baginda Raja. Begitu juga dengan para sastrawan, mereka membuat untaian kalimat pujian yang ditujukan kepada rajanya. Ketika giliran Abu Nawas tiba, ia berdiri di depan orang banyak dengan memasang wajah yang serius. Untuk sesaat Abu Nawas terdiam, membuat semua mata tertuju kepadanya. Tidak seperti tamu-tamu undangan lainnya yang membacakan syair pujian, Abu Nawas justru bercerita tentang kucing dan tikus. Suatu hari, seekor kucing mengejar tikus di sekitaran istana Paduka yang megah. Tikus itu lari ke sana kemari dan akhirnya masuk ke ruangan Paduka, di mana terdapat harta karun yang tersembunyi. Kucing itu lalu mengikuti tikus tersebut, dan ia pun menemukan harta karun yang luar biasa. Baru beberapa kalimat diucapkan, Abu Nawas sengaja kembali berdiam. Hal ini membuat orang-orang yang hadir penasaran dengan kelanjutannya, termasuk Baginda Raja sendiri. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Sayang sekali, Paduka. Kucing itu terlalu sibuk dengan harta karun, sehingga ia lupa bagaimana cara keluar dari ruangan itu. Kucing itu akhirnya ditangkap oleh penjaga istana dan dimasukkan ke dalam kurungan. Dan untuk kedepannya, Paduka, sebaiknya Paduka perlu berhati-hati ketika akan memelihara kucing, kata Abu Nawas melanjutkan. Setelah mendengar cerita pendek tersebut, Baginda Raja pun bertepuk tangan dan memberi Abu Nawas sebuah hadiah. Kemudian Abu Nawas pun dipersilakan untuk pulang.
Ketika Abu Nawas telah meninggalkan istana, para penyair dan sastrawan heran dengan sikap Baginda Raja. Ampun Paduka Yang Mulia, saya kira cerita yang dibawakan Abu Nawas tidak ada istimewanya sama sekali. Tapi kenapa Paduka memberinya hadiah? Tanya salah satu dari mereka. Baginda Raja pun kemudian menjelaskan. Begini, jadi di balik ceritanya yang sederhana itu mengandung nasihat sekaligus pujian. Kucing yang dimaksud Abu Nawas itu ibarat seorang menteri yang awalnya ingin menangkap para pejabat yang korupsi. Tapi begitu kucing diajak masuk ke dalam gudang yang penuh harta, ia jadi lupa niatnya untuk menangkap tikus. Ia terlena dan terjebak oleh harta yang berlimpah, yang pada akhirnya ia sendiri yang tertangkap karena ketahuan korupsi. Dan dalam cerita tersebut, Abu Nawas juga memuji atas tindakan yang aku lakukan. Dan memang belakangan ini beberapa menteri telah saya jatuhkan hukuman lantaran ketahuan korupsi. Di akhir ceritanya, Abu Nawas juga sempat menasehati agar aku lebih berhati-hati ketika mengangkat menteri yang baru. Setelah mendengar penjelasan Baginda Raja tersebut, mereka semua pun memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, hadiah maksiat. Seperti kita ketahui, hubungan antara Abu Nawas dengan Baginda Raja sangatlah akrab. Hampir setiap hari ia diundang ke istana, sekedar untuk menghibur sang raja. Bahkan Abu Nawas kerap kali membantu memecahkan berbagai masalah yang menimpa kerajaan. Suatu hari ketika Abu Nawas hendak pergi ke istana, ia dihadang oleh seorang lelaki miskin. "Ya Abu Nawas, hendak kemana kamu?" tanya lelaki miskin itu. "Mau ke istana menghadap Baginda Raja." "Kenapa memangnya?" jawab Abu Nawas. Lelaki itu menghela nafas panjang. "Ketahuilah Abu Nawas, aku ini orang yang sering melanggar hukum di negeri ini. Aku sering mabuk-mabukan, tidak pernah bayar pajak, dan sering mencuri makanan. Katakan kepada rajamu itu, hukuman apa yang akan aku terima?" Abu Nawas pun mengangguk. "Oh, baiklah, nanti akan aku beritahu kepada Baginda Raja." Dan setelah itu ia pun melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat kemudian Abu Nawas berpapasan dengan lelaki kedua. Kali ini seorang yang sangat kaya raya. Abu Nawas, mau kemana kamu?" tanya lelaki itu. "Aku mau ke istana menghadap Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Lelaki kaya itu tersenyum dengan bangga. "Abu Nawas, aku ini orang yang tidak pernah melanggar hukum. Aku tidak pernah mabuk, berjudi, atau mencuri. Aku juga taat membayar pajak. Katakan kepada rajamu itu, hadiah apa yang pantas aku terima?" Mendengar itu, Abu Nawas pun menjawab dengan singkat, "Oh, baiklah, nanti akan aku sampaikan kepada Baginda Raja." Dan sesampainya di istana, Abu Nawas pun menyampaikan kepada Baginda Raja tentang dua orang yang ia temui di jalan. Sontak, Baginda Raja marah mendengar kisah lelaki pertama. "Wah, kurang ajar. Berani benar dia melanggar hukum di negeri ini. Katakan kepadanya Abu Nawas, aku akan menghukumnya." Namun ketika mendengar cerita tentang lelaki kedua, Baginda Raja justru tersenyum dan memujinya. "Nah, lelaki yang taat hukum dan rajin membayar pajak pantas mendapat hadiah Abu Nawas." Abu Nawas pun pulang dan menemui lelaki pertama. "Baginda Raja sangat murka kepadamu," kata Abu Nawas, "dan dia akan menghukummu." Namun bukannya takut atau sedih, lelaki itu malah tertawa kegirangan.
Bahkan saking senangnya ia sampai menari-nari di depan Abu Nawas. Abu Nawas pun heran dibuatnya. "Lah, kamu ini aneh, akan dihukum tapi malah bahagia." Lelaki itu menjawab sambil tersenyum. "Bagaimana aku tidak bahagia, Abu Nawas? Seorang raja yang bijaksana mau mengenaliku. Ketahuilah, sejak aku gemar bermaksiat, orang-orang enggan mendekatiku, bahkan tak mau mengenalku. Tapi hari ini, rajaku sendiri ingin menghukumku. Itu artinya aku diakui keberadaanku, Abu Nawas." Abu Nawas pun manggut-manggut. "Oh, jadi itu alasannya?" Kemudian Abu Nawas mendatangi lelaki yang kedua. "Hei kawan, Baginda Raja sangat suka kepadamu dan akan memberimu hadiah," kata Abu Nawas. Tapi lelaki itu malah terlihat biasa saja. Aku sudah menduganya. Ya, aku kan memang pantas mendapatkannya, jadi tak ada yang perlu dibanggakan." Setelah memberitahu keduanya, Abu Nawas kembali ke istana dan melapor. Baginda Raja pun memerintahkan, "Baiklah Abu Nawas, besok suruh keduanya menghadap ke istana." Dan keesokan harinya, kedua lelaki itu pun datang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Lelaki pertama disuruh pulang dan diberi hadiah, sedangkan lelaki kedua malah dijebloskan ke penjara. Abu Nawas pun terkejut. Ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sepertinya Paduka telah salah menghukum orang. Lelaki pertama itu pelaku maksiat dan melanggar hukum Paduka, tapi malah dibebaskan bahkan diberi hadiah. Sedangkan lelaki kedua yang taat dan jujur justru dihukum penjara. Mengapa bisa demikian Paduka?" Baginda Raja pun tersenyum dengan bijak. "Begini Abu Nawas, lelaki pertama meskipun berbuat salah, ia tetap bahagia dengan apapun yang aku berikan, bahkan jika itu hukuman. Ia menghargai dan bangga dengan pemberianku. Karena itu aku membebaskannya dan memberinya hadiah, dengan syarat ia tidak mengulangi perbuatannya. Nah, lelaki yang kedua, ia sama sekali tidak menghargai pemberianku, padahal aku ini rajanya. Karena kesombongan dan rasa angkuhnya, aku menghukumnya sebagai pelajaran." Mendengar penjelasan itu, Abu Nawas pun akhirnya memahaminya. Kisah selanjutnya, Janda Sakti. Dikisahkan, Abu Jahil baru saja melangsungkan pernikahan dengan seorang janda yang cantik. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas main ke rumahnya untuk mengucapkan selamat. Tak lupa ia juga membawa hadiah atas pernikahan Abu Jahil. "Aduh, maaf ya Abu Jahil, aku baru bisa datang belakangan ini. Aku sering dipanggil ke istana," kata Abu Nawas. "Tidak apa-apa Abu Nawas, ayo silakan duduk," balas Abu Jahil. Ketika mereka berdua tengah asik mengobrol, tiba-tiba istri baru Abu Jahil keluar dari kamar dan berkata manja kepada Abu Jahil, "Suamiku, mataku sakit." Abu Jahil pun segera menghampiri sang istri dan mencium kedua matanya. "Gimana sakitnya? Udah mendingan?" tanya Abu Jahil. "Iya, aku sudah tidak merasakan sakit," jawab istrinya manja. "Tapi tanganku masih sakit suamiku." "Kenapa dengan tanganmu?" tanya Abu Jahil khawatir. "Tadi waktu nyuci kayaknya keseleo," jawab istrinya. "Aduh, tangan yang mana yang sakit? Biar aku cium," ujar Abu Jahil. Sang istri pun memberikan tangan kanannya, lalu oleh Abu Jahil diciumnya tangan tersebut. "Gimana, sakitnya sudah hilang kan?" tanya Abu Jahil.
Iya, sudah hilang, jawab istrinya penuh manja. Ia pun lalu kembali masuk ke dalam kamar. Sementara itu, Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu merasa takjub dengan kesaktian Abu Jahil. Wah, Abu Jahil, aku tidak menyangka ternyata kamu sakti juga ya. Hanya dengan menciumnya saja semua penyakit bisa langsung sembuh, kata Abu Nawas. Abu Jahil pun tersenyum bangga dengan pujian yang ia terima. Oh ya Abu Jahil, kebetulan aku juga sedang menderita suatu penyakit. Maukah kamu menyembuhkanku? Pinta Abu Nawas. Ya bisa lah, beritahu aku apa penyakitmu, tanya Abu Jahil. Begini Abu Jahil, selama ini kan aku menderita ambeien. Jadi tolong cium pantatku supaya ambeianku ini hilang Abu Jahil, kata Abu Nawas memohon. Sontak Abu Jahil pun menjadi emosi. Ia pun segera mengusir Abu Nawas dari rumahnya. Pergi kamu, dasar orang gila, bentak Abu Jahil. Seketika Abu Nawas pun lari terbirit-birit meninggalkan Abu Jahil sambil tertawa. Kisah selanjutnya, harta karun emas. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas mengawali aktivitasnya dengan meminum secangkir teh hangat buatan istri tercinta. Setelah waktu beranjak siang, Abu Nawas memutuskan pergi ke warung tempat biasa ia nongkrong bersama teman-temannya. Dan sesampainya di sana, ternyata teman-temannya sudah menunggu kedatangannya. Ia pun langsung duduk dan membaur bersama mereka. Ya Abu Nawas, sudah dengar kabar terbaru belum? Kata salah satu temannya. Kabar apa itu? Tanya Abu Nawas penasaran. Katanya hakim di kota kita sekarang sudah diganti yang baru Abu Nawas, jawab temannya. Memangnya hakim yang lama kenapa? Tanya Abu Nawas. Hakim yang lama dipecat, katanya sih karena ketahuan korupsi. Oh, hakim yang baru juga nanti sama seperti itu, timpal Abu Nawas. Maksudmu gimana Abu Nawas? Apa hakim yang baru juga suka korupsi? Tanya mereka. Begini kawan-kawan, bukankah hobi pejabat menumpuk harta kekayaan? Bisa jadi hakim yang baru juga gemar mengoleksi emas dan berlian, ucap Abu Nawas. Dan beberapa hari kemudian ucapan Abu Nawas itu beredar di masyarakat hingga sampailah ke telinga hakim yang baru. Mendengar kabar itu, sang hakim pun menjadi geram. Ia ingin memberi pelajaran kepada Abu Nawas, lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkapnya. Mengetahui dirinya akan ditangkap, Abu Nawas pun segera kabur dan bersembunyi di hutan. Di sana ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lepas dari hukuman. Setelah merenung agak lama, muncullah ide yang cemerlang. Aku sudah tahu caranya. Lebih baik aku ke rumah Tuan Hakim sekarang juga, pikir Abu Nawas dengan wajah ceria. Setibanya di rumah hakim, sang hakim dibuat kaget oleh kedatangan Abu Nawas. Ia menunjukkan sikap seolah-olah setia dan patuh. Beberapa hari ini prajuritku mencarimu Abu Nawas, tapi tidak pernah ketemu. Tiba-tiba sekarang kamu datang ke rumahku, kata sang hakim dengan nada emosi. Ampun Tuan Hakim, sebenarnya saya ingin menghadap Tuan lebih awal supaya saya bisa segera mendapat hukuman, balas Abu Nawas. Bagus, berarti kamu taat pada hukum. Lalu apa yang membuatmu menunda kedatanganmu? Tanya hakim. Saya sangat sibuk Tuan Hakim. Sibuk? Sibuk apa kamu? Begini Tuan Hakim,
Kemarin secara tidak kebetulan saya menemukan uang 10.000 dinar tuan, jawab Abu Nawas. Sang hakim pun terperangah mendengar itu. Uang 10.000 dinar? Itu bukan uang sedikit, Abu Nawas. Dari mana kamu menemukannya? Dari bawah tanah rumahku tuan. Jadi ketika aku sedang mencangkul tanah, tidak sengaja aku menemukan emas tuan. Setelah aku coba tawar-tawarkan, ternyata harganya senilai 10.000 dinar tuan, jawab Abu Nawas. Wah, kamu sungguh beruntung Abu Nawas. Lantas apa yang akan kamu lakukan dengan uangmu itu? Tanya sang hakim penasaran. Rencananya sih 200 dinar akan saya belanjakan untuk membeli tanah tuan. Lalu tanah tersebut akan saya bangun menjadi istana megah. Mungkin biayanya sekitar 300 dinar. Kemudian saya membeli perlengkapan untuk istana seperti kursi mewah, karpet mahal, dan kisarannya kurang lebih sekitar 100 dinar tuan. Saya juga ingin memberikan istri saya perhiasan emas yang paling bagus. Kira-kira 100 dinar tuan, jelas Abu Nawas. Sang hakim pun semakin tertarik. Masih banyak sisa uangnya Abu Nawas. Akan kamu apakan lagi? Saya akan memberikan 100 dinar kepada orang-orang miskin di kota ini tuan, jawab Abu Nawas. Lalu sisanya masih banyak Abu Nawas? Tanya sang hakim makin penasaran. Lalu saya akan memberikan tuan hakim 1.000 dinar sebagai hadiah atas kebaikan tuan menata kota ini, ucap Abu Nawas. Mendengar itu, mata sang hakim pun langsung berbinar. Raut wajah bahagia terlihat begitu jelas. Oh iya tuan, lalu bagaimana dengan hukuman saya? Saya datang ke sini untuk siap dihukum tuan, pancing Abu Nawas. Sudahlah, lupakan saja Abu Nawas. Lagian aku juga sudah tidak marah lagi kepadamu, sahut sang hakim. Wah, benar tuan. Apa saya tidak salah dengar? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar, kamu sudah saya maafkan. Kamu bebas dari hukuman Abu Nawas, ujar sang hakim. Dan selanjutnya sang hakim pun mengajak Abu Nawas makan siang di rumahnya. Hidangan lezat dan istimewa pun disuguhkan. Setelah selesai makan, sang hakim kembali bertanya. Ngomong-ngomong, emasnya sudah kamu jual belum Abu Nawas? Ya, belum Tuan Hakim. Oh, ternyata belum. Tapi kamu menyimpannya di tempat yang aman kan? Tanya Tuan Hakim. Itu dia masalahnya Tuan. Sewaktu aku kebingungan mencari tempat yang aman, istriku membangunkanku dari tidur Tuan. Dan saat aku terbangun, aku tak menemukan apapun di tanganku. Ini semua gara-gara istriku Tuan. Coba kalau dia membangunkanku setelah aku menyimpan emasnya. Pasti emas itu aman, tutur Abu Nawas. Jadi maksudmu emas yang kamu bicarakan ini hanya di mimpi? Tanya sang hakim kaget. Ya kurang lebih seperti itu Tuan, jawab Abu Nawas. Sang hakim pun kecewa berat. Ia mau marah, tapi ia sudah terlanjur memaafkan Abu Nawas. Belum lagi hidangan besar yang ia telah suguhkan. Kekecewaannya semakin dalam ketika melihat Abu Nawas mengambil kaleng madu di meja makan, mencelupkan jarinya lalu menjilat madu itu tanpa henti. Tentu saja sang hakim pun menjadi semakin jengkel. Hei Abu Nawas, makan madu tanpa roti bisa membakar hatimu. Berhentilah, tegur sang hakim. Namun dengan enteng Abu Nawas hanya menjawab, hanya Allah yang tahu hati siapa yang sedang terbakar, katanya sambil tetap menjilat madu. Dan akhirnya Abu Nawas pun pulang dengan perut kenyang dan bebas dari hukuman. Kisah selanjutnya, ingkar janji.
Dikisahkan, Abu Jahil mendatangi warung tempat biasa kawan-kawan Abu Nawas nongkrong. Ia mengeluhkan masalah yang sedang ia alami dan hingga saat ini belum menemukan jalan keluarnya. "Kenapa tidak minta tolong Abu Nawas? Dia kan cerdik dan pintar. Pasti ada solusi," kata salah satu kawan Abu Nawas. "Ya, tujuanku ke sini kan memang untuk menemuinya, tapi dia belum datang juga," balas Abu Jahil. "Tunggu aja beberapa saat lagi, nanti dia pasti kesini," timpal kawan lainnya. Dan benar saja, tak berapa lama datanglah Abu Nawas. "Nah, itu dia sudah datang," seru mereka kepada Abu Jahil. "Wah, ada apa ini? Sepertinya ada yang menunggu kedatanganku," tanya Abu Nawas. "Iya tuh, Abu Jahil lagi ada masalah. Barangkali kamu bisa membantunya," jawab mereka. "Apa benar Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, aku datang ke sini untuk meminta bantuanmu," jawab Abu Jahil. "Oh, apa masalahmu?" tanya Abu Nawas kembali. Abu Jahil pun kemudian menceritakan permasalahan yang sedang ia alami. "Ya, baiklah, besok aku akan ke rumahmu. Kalau hari ini, maaf, aku tidak bisa," ucap Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil pun terlihat gembira. "Wah, terima kasih Abu Nawas. Besok aku tunggu di rumah ya," balas Abu Jahil. Dan singkat cerita, keesokan harinya Abu Jahil menanti kedatangan Abu Nawas dengan penuh harapan. Akan tetapi hingga menjelang siang, Abu Nawas tak kunjung datang. Abu Jahil masih mencoba bersabar. Namun ketika waktu sudah menunjukkan sore hari, Abu Nawas pun masih belum datang juga. Hal ini membuat Abu Jahil geram. "Gimana sih Abu Nawas? Katanya mau kesini. Sudah sore begini tapi belum datang," gerutungnya. Akhirnya ia memutuskan mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, rumahnya terkunci. Rupanya Abu Nawas sedang pergi keluar. Hati Abu Jahil pun semakin dongkol. Ia pun menulis sesuatu pada secari kertas lalu menempelkannya di depan pintu itu. Tulisan itu berbunyi, "Orang bodoh." Setelah itu, ia pergi meninggalkan rumah Abu Nawas dan kembali menuju warung tempat kawan-kawan Abu Nawas biasa berkumpul. "Gimana Abu Jahil? Apa sudah beres?" tanya mereka. "Apanya yang beres? Abu Nawas ingkar janji. Dia sama sekali tidak datang ke rumahku. Aku pikir dia bersama kalian," ujar Abu Jahil. "Ah, tidak Abu Jahil. Justru dia dari pagi tidak kemari. Kita sangka dia ke rumahmu," jawab mereka. "Wah, dasar kurang ajar. Bikin emosi aku saja. Biarin, aku tempelkan tulisan di pintu rumahnya," kata Abu Jahil. "Tulisan? Apa bunyi tulisannya Abu Jahil?" tanya mereka penasaran. "Orang bodoh," jawab Abu Jahil. Dan tak berapa lama kemudian Abu Nawas datang dengan tergoboh-goboh. "Aduh, maaf Abu Jahil. Aku benar-benar lupa dengan janji kita. Tadi pagi aku diundang Baginda Raja. Jadi aku buru-buru ke istana sampai aku lupa datang ke rumahmu," jelas Abu Nawas. "Oh begitu. Lalu kenapa sekarang kamu bisa ingat dengan janjimu?" tanya Abu Jahil kecewa. "Itu waktu aku pulang ke rumah, aku melihat namamu tertulis di pintu rumahku," jawab Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang mendengar itu pun langsung tertawa terpinggal-pinggal. Kisah selanjutnya, Baginda Raja mengemis.
Selain terkenal usil dan kocak, Abu Nawas juga terkenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Hal itu sudah diketahui oleh Baginda Raja, baik dari para menterinya maupun dari orang-orang terdekatnya. Akan tetapi, Baginda Raja belum puas jika belum melihatnya secara langsung. Pada suatu hari, Baginda Raja ingin menguji seberapa dermawannya Abu Nawas. Ia pun berinisiatif menyamar sebagai pengemis dengan mengenakan pakaian yang compang-camping. Tujuannya agar dirinya tidak dikenali oleh Abu Nawas. Maka berangkatlah Baginda Raja tanpa seorang pun pengawal yang mendampinginya. Di tengah perjalanan, ia mendapati Abu Nawas sedang duduk sendirian di pinggir jalan. Baginda Raja pun segera menghampirinya. "Wahai Tuan, apakah Tuan tahu di mana aku bisa menemukan Abu Nawas? Aku ingin bertemu dengannya, Tuan," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang tidak menyadari bahwa lelaki di depannya adalah Baginda Raja sempat kaget dan bertanya, "Oh, tentu aku mengenalnya dengan baik. Tapi apa tujuanmu ingin bertemu dengannya?" Baginda Raja pun menjawab, "Aku ingin meminta sedekah padanya, Tuan." Abu Nawas pun hanya terdiam. Ia mengamati dengan seksama sosok lelaki pengemis di hadapannya. Minta sedekah tapi pilih-pilih orang. Apa maksudnya ini? Pikir Abu Nawas. Beberapa saat kemudian Abu Nawas mulai menyadari bahwa lelaki di hadapannya adalah rajanya sendiri. Penyamaran Baginda Raja pun akhirnya justru dimanfaatkan oleh Abu Nawas untuk mengerjainya. "Oh, jadi kamu ingin bertemu dengan Abu Nawas? Aku bisa mengantarkanmu kepadanya. Dia itu adalah seorang yang terhormat. Kamu tidak bisa menjumpainya di sini. Namun jika kamu beruntung, aku bisa membantumu menemukannya," ucap Abu Nawas. "Oh ya? Bagaimana aku bisa menemukannya, Tuan?" tanya Baginda Raja. "Kamu bisa menemukannya di dekat istana. Katanya sih dia sering berkumpul di sana. Dia sering dimintai pendapatnya oleh Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana aku bisa mengenalinya, Tuan?" tanya Baginda Raja lagi. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika kamu berada di dekatnya, dia pasti akan tahu siapa kamu. Dan satu hal lagi, kamu jangan minta sedekah padanya," kata Abu Nawas. "Memangnya kenapa, Tuan? Apakah dia pelit?" tanya Baginda Raja. "Oh bukan pelit. Karena orang yang meminta itu lebih kaya darinya, jadi dia tidak akan memberimu sedekah," jawab Abu Nawas. "Wah, kalau begitu sia-sia aku mencari Abu Nawas ya, Tuan," ujar Baginda Raja berpura-pura. "Oh, bukan sia-sia. Tapi mana ada sih raja mengemis kepada rakyatnya dengan cara seperti ini? Coba carilah cara yang lebih bermartabat," kata Abu Nawas. Seketika Baginda Raja pun tersadar bahwa penyamarannya telah terbongkar. Ia pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, janji 10 dinar. Dikisahkan Abu Jahil pernah ditolong oleh Abu Nawas dari kawanan perampok. Kisah ini terjadi saat Abu Jahil baru pulang dari pasar. Ketika melintas jalanan yang sepi, ia dihadang oleh kawanan perampok. "Serahkan barang belanjaanmu," bentak si perampok. Abu Jahil yang ketakutan pun tidak berani melawan. Di saat bersamaan, Abu Nawas juga melintas di jalan itu. Jalan tersebut memang selalu dilalui Abu Nawas saat berangkat dan pulang dari hutan.
Melihat Abu Jahil dalam keadaan bahaya, Abu Nawas pun tak tinggal diam. "Woi, ngapain kalian? Pergi kalian atau aku lempar kapak ini," teriak Abu Nawas sambil mengacungkan kapak di tangannya. Dan sontak kawanan perampok pun langsung lari kocar-kacir. "Terima kasih Abu Nawas, kamu telah menyelamatkanku. Nanti kalau aku sampai di rumah, aku akan memberimu hadiah 10 dinar," kata Abu Jahil. Dan akan tetapi setelah beberapa hari, Abu Jahil tidak menepati janjinya. Bahkan sepertinya ia melupakan janjinya itu. Hingga pada suatu hari saat Abu Nawas hendak pergi memancing, ia berpapasan dengan Abu Jahil di tengah jalan. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Pergi mancing, kamu mau ikut?" ajak Abu Nawas. "Oh iya, aku ikut Abu Nawas. Kebetulan aku sedang suntuk di rumah," balas Abu Jahil. Mereka berdua pun pergi bersama. Setelah berjalan cukup lama, sampailah mereka di tempat tujuan. Ketika mereka melintasi sungai, jembatan yang ada ternyata sangat sempit, sehingga mereka harus berhati-hati. Abu Nawas berhasil mencapai seberang, tetapi Abu Jahil tergelincir dan hampir jatuh ke sungai. Untunglah Abu Nawas sigap menolongnya dengan mengulurkan tangannya. Melihat dalam posisi berpegangan, Abu Jahil pun berkata, "Wahai Abu Nawas, aku akan memberimu hadiah 10 dinar karena kamu telah menyelamatkanku." Abu Nawas pun menjawab, "Wah, benar, terima kasih Abu Jahil." Namun seketika itu juga Abu Nawas melepaskan pegangan tangannya dan membuat Abu Jahil jatuh ke sungai. Karena ulah Abu Nawas ini, Abu Jahil pun hampir tenggelam. Namun akhirnya ia bisa selamat setelah bersusah payah berenang menuju tepian. Dalam keadaan gemetar dan basah kuyup, Abu Jahil tak kuasa menahan amarahnya. "Kamu sudah gila ya? Kenapa kamu melepaskan tanganmu?" teriak Abu Jahil penuh emosi. Abu Nawas pun hanya menjawab dengan tenang, "Bukan gila Abu Jahil. Aku cuma takut kalau terus menarikmu, malah kita berdua yang jatuh. Lebih baik kamu jatuh sendiri, biar jelas siapa yang harus bayar hadiah." Abu Jahil yang masih basah kuyup pun berteriak, "Kenapa tidak tunggu sampai aku benar-benar naik ke darat Abu Nawas?" Abu Nawas pun hanya tersenyum. "Kalau aku tunggu sampai kamu ke darat, biasanya kamu itu langsung lupa janji. Tapi kalau kamu jatuh ke sungai dulu, rasa dingin itu akan jadi pengingat paling kuat Abu Jahil. Setiap kali kamu menggigil, kamu pasti akan ingat aku dan hadiahmu." Kisah selanjutnya, keledai cerdas finansial. Seperti hari-hari biasa, setelah selesai menunaikan sholat subuh, Abu Nawas melanjutkan aktivitasnya dengan mencari kayu di hutan. Namun naas menimpanya. Saat menebang pohon, bajunya robek terkena dahan ranting. Ketika ia sudah mendapatkan banyak kayu, ia bingung apakah harus langsung menjualnya ke pasar atau pulang dulu untuk ganti baju. "Kalau aku pulang dulu, pasar sebentar lagi akan tutup dan aku tidak bisa menjualnya hari ini," pikir Abu Nawas. Karena hari itu ia sedang membutuhkan uang, ia pun terpaksa pergi ke pasar dengan mengenakan baju yang robek. Dan setibanya di pasar, ia langsung menjual seluruh kayu bakarnya. "Alhamdulillah, hari ini aku mendapatkan rizki yang lumayan," kata Abu Nawas bersyukur. "Lebih baik aku istirahat dulu, badanku terasa capek sekali," lanjutnya.
Ia pun duduk di teras pasar sambil memainkan kepingan uang emas hasil penjualan kayu bakarnya. Dan tak berselang lama, lewatlah seorang penipu di hadapannya. Melihat penampilan Abu Nawas yang berbaju sobek dan kumal, ia mengira bahwa Abu Nawas adalah orang gila. Maka timbullah niat jahat pada diri si penipu. Ia segera menghampiri Abu Nawas. "Hei kawan, sedang apa di sini?" tanya si penipu berbasa-basi. Mendapat pertanyaan itu, Abu Nawas pun menjawab sekenanya. "Lagi mainin kepala raja." "Maksudnya gimana kawan?" tanya si penipu kebingungan. "Kamu tak lihat, bukankah kepingan ini gambarnya kepala raja?" jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu, bertambah yakinlah si penipu bahwa Abu Nawas itu adalah orang gila. Dalam hati ia berkata, "Semua kepingan uang kan memang bergambar raja, baik uang emas maupun perak. Berarti orang gila ini tidak tahu uang." Maka muncullah ide untuk memperdayai Abu Nawas. "Hei kawan, aku juga punya banyak kepingan bergambar raja kawan. Kalau kamu mau, kamu boleh menukarnya. 1 kepingan punyamu akan kutukar dengan 2 kepingan punyaku. Dengan begitu kepinganmu bertambah banyak kawan," ujar si penipu sambil menunjukkan beberapa uang perak. Melihat hal itu, Abu Nawas pun menatap tajam si penipu. Dasar manusia licik. Dia kira aku tidak bisa membedakan mana uang emas dan mana uang perak. Menyadari dirinya hendak ditipu, Abu Nawas pun justru sengaja mengerjainya. "Baiklah kawan, aku setuju, tapi ada syaratnya," kata Abu Nawas. "Apa syaratnya? Katakan saja," balas si penipu kegirangan, mengira tipuannya akan berhasil. "Syaratnya adalah kamu harus merangkak sejauh 5 meter, pinta Abu Nawas. Si penipu pun agak heran dengan permintaan itu. "Syaratnya kenapa aku harus merangkak?" tanya si penipu penasaran. "Begini kawan, dulu aku punya seekor keledai kesayangan, tapi dia telah lama mati meninggalkanku kawan," jawab Abu Nawas berpura-pura sedih. "Oh, jadi kamu rindu dengan keledaimu? Ya sudah, jangan khawatir, aku akan mengobati kerinduanmu itu," balas si penipu. Tanpa menunggu lama, ia pun mulai merangkak. Abu Nawas mengikutinya dari belakang sambil berteriak kepada orang-orang di pasar. "Woi, lihatlah keledai baruku. Dia bukan hanya penurut, tapi juga pintar. Dia bisa membedakan mana kepingan uang emas dan mana kepingan uang perak kawan." Orang-orang yang mendengar teriakan itu pun langsung tertawa terpinggal-pinggal. Si penipu yang sadar dirinya sedang dikerjai segera bangkit, berdiri dan lari meninggalkan kerumunan orang. Kisah selanjutnya, jasa tulis surat. Tidak jauh dari rumah Abu Nawas ada seorang tetangga bernama Ali. Ali ini orangnya baik, tapi sayangnya Ali buta huruf dan tidak pandai menulis. Suatu hari saat istrinya sedang berada di negeri seberang, Ali ingin mengirimkan surat kepadanya. Namun ia bingung harus meminta tolong kepada siapa. Setelah berpikir sejenak, terlintaslah nama Abu Nawas di benaknya. Lebih baik aku minta tolong saja kepada Abu Nawas. Dia kan orangnya baik dan suka menolong, pikir Ali dalam hati. Tanpa menunggu lama, ia pun bergegas menuju rumah Abu Nawas. "Oi Tuan Abu, maukah engkau menolongku?" pinta Ali. "Insya Allah, ada apa Ali?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin mengirim surat untuk istriku Tuan.
Tapi aku ini kan buta huruf, Tuan Abu. Maukah engkau menuliskannya untukku? Ujar Ali memohon. Mendengar permintaan itu, Abu Nawas terdiam sejenak. Ia sebenarnya bisa menulis, tapi tulisan tangannya terlalu jelek dan sulit dibaca oleh orang lain. Karena itu, ia berusaha menolak dengan berbagai alasan. Namun, Ali terus mendesak agar Abu Nawas bersedia menolongnya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas mengangguk. Baiklah Ali, aku akan menolongmu. Tapi jauh tidak tempat tinggal istrimu? Tanya Abu Nawas. Ali pun mengernyit heran. Memangnya apa bedanya Tuan Abu, jauh atau dekat? Ya tentu saja beda Ali, jawab Abu Nawas santai. Apa yang membedakannya Tuan Abu? Tanya Ali penasaran. Jadi begini, jelas Abu Nawas. Tulisan saya ini kan aneh dan susah dibaca. Jadi kalau istrimu tinggal jauh, tentu akan lebih mahal biayanya. Lah, kenapa bisa mahal Tuan Abu? Tanya Ali bingung. Ya, karena kan aku harus pergi ke tempat istrimu sendiri untuk membacakan suratnya, kata Abu Nawas dengan wajah serius. Mendengar penjelasan itu, Ali pun langsung terdiam. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia berbalik badan dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya, pemburu handal. Dikisahkan, warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong didatangi oleh 3 orang asing. Mereka mengaku sebagai pemburu handal dan mengatakan tujuan mereka ke kota Baghdad adalah mencari tantangan baru dalam berburu. Tak lama kemudian Abu Nawas datang dan mengambil tempat duduk tak jauh dari mereka. Melihat kehadirannya, salah satu dari mereka bertanya, "Wahai tuan, adakah di daerah ini hutan yang penuh binatang buas?" Abu Nawas menjawab, "Ya, ada. Sepertinya kalian pemburu ya?" "Benar tuan, kami ini pemburu handal yang terkenal," jawab mereka. "Oh, pengalaman apa yang paling berkesan selama kalian berburu?" tanya Abu Nawas lagi. Pemburu pertama menjawab, "Waktu aku di hutan, aku diserang beruang sampai senjataku terjatuh. Terpaksa aku melawan dengan tangan kosong, dan beruang itu berhasil kutaklukan." Pemburu kedua tak mau kalah. "Kalau saya waktu di hutan, saya bertemu singa besar. Sebelum dia menyerang, saya yang menyerang duluan. Kulitnya saya gigit sampai mati terkapar." Pemburu ketiga pun menimpali, "Aku juga pernah bertarung dengan macan. Waktu itu aku sedang ketiduran di hutan. Tiba-tiba macan itu menerkam. Ku buat patah kedua tangan dan kakinya. Sekarang dia lumpuh." Mendengar pengakuan mereka, Abu Nawas hampir tak kuasa menahan tawa. "Wah, hebat sekali kalian. Kalau benar begitu, memang patut kalian terkenal. Tapi sayang, aku tidak suka berburu," ucap Abu Nawas. "Kenapa tuan? Berburu itu mengasihkan. Meskipun nyawa taruhannya, ada kepuasan tersendiri," sahut mereka. "Apanya yang mengasihkan? Aku malah pernah bertemu ketiga hewan buas itu sekaligus," kata Abu Nawas santai. "Maksud tuan?" tanya mereka penasaran. "Iya, aku pernah menghadapi beruang, singa, dan macan secara bersamaan," jelas Abu Nawas. Lalu apakah mereka menyerang tuan?" tanya salah satu pemburu. "Tidak, mereka tidak berani. Saat aku mendekat, satu persatu mereka hanya menatapku. Bahkan ketika aku menghardik mereka, tak ada satupun yang bergerak. Justru karena itu aku bosan. Tidak ada tantangannya sama sekali,"
jawab Abu Nawas. Mungkin hewan-hewan itu sudah jinak Tuan, jadi tidak menyerang manusia, kata para pemburu mencoba menalar. Jinak? Di tengah hutan belantara? Sahut Abu Nawas. Luar biasa, Tuan ini memang hebat. Kalau begitu, kalau kami jadi Tuan, pasti kami akan membunuhnya. Bisa Tuan tunjukkan di mana Tuan bertemu ketiga hewan itu? Tanya mereka. Oh, bisa. Tempatnya ada di pameran lukisan hewan. Datanglah ke alun-alun Baghdad tiap sore. Kalian pasti akan menemukannya, celetuk Abu Nawas. Mendengar itu, ketiga pemburu pun langsung tertawa terpinggal-pinggal. Kisah selanjutnya, jurus menghilang. Kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi masalah memang tidak perlu diragukan lagi. Bahkan ketika mendapatkan tantangan dari Baginda Raja, tantangan yang tampak mustahil sekalipun dapat diselesaikan dengan mudah olehnya. Bagi Baginda Raja, hal itu menjadi hiburan tersendiri, meski terkadang berbalik menjadi bumerang. Bagaimana tidak, sudah beberapa kali Abu Nawas berhasil menyelesaikan tantangan, namun membuat Baginda Raja malu di hadapan para menterinya. Tetapi begitulah resiko berurusan dengan orang yang secerdik Abu Nawas. Dan kali ini Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Kisah ini bermula ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia menceritakan pengalamannya selama di sana, termasuk tentang seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti. Konon pengawal itu bisa muncul tiba-tiba tanpa ada yang tahu dari mana ia datang. Maksud Paduka, pengawal itu bisa menghilang? Tanya seorang menteri terkejut. Benar, wahai menteriku, jawab Baginda Raja. Jadi saat itu aku duduk bersama Raja negeri seberang, dan di kanan kirinya tidak ada pengawal. Ketika aku bertanya kenapa pengawalnya tidak mendampinginya, ia hanya tersenyum lalu memanggil nama pengawalnya. Lah, tiba-tiba pengawal itu muncul dan berdiri tepat di depan kami. Bisa jadi pengawal tersebut sangat lihai menyamar, Paduka, jawab sang menteri. Atau mungkin malah dia itu jin, Paduka. Baginda Raja pun mengangguk. Mendengar cerita itu, sang menteri pun tiba-tiba mendapatkan ide sebuah tantangan. Paduka yang mulia, katanya, selama ini kan setiap tantangan yang Paduka berikan selalu berhasil dijawab oleh Abu Nawas. Bagaimana jika kali ini kita menantangnya untuk menjadi seperti pengawal sakti itu, Paduka? Maksudnya gimana? Tanya Baginda Raja penasaran. Begini, Paduka, kita tantang Abu Nawas untuk hadir di hadapan Paduka, tetapi tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh berkendara, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Abu Nawas harus datang dengan tiba-tiba, Paduka, seperti pengawal tersebut. Baginda Raja pun sangat menyukai ide tersebut. Wah, bagus sekali idemu. Kali ini aku yakin dia pasti kalah. Dan tanpa menunda waktu lagi, Baginda Raja pun memerintahkan para pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang. Wahai Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku? Tanya Baginda Raja. Tentu saja berani, Paduka. Tapi apa imbalannya kalau saya berhasil? Karena tantangan ini sangat sulit, Baginda Raja pun berkata, hadiahmu akan aku tambah menjadi 1000 dinar, Abu Nawas. Tetapi kalau kamu gagal, kamu harus memandikan seluruh kuda istana selama sebulan.
Dan semua hadiah yang pernah kuberikan harus kamu kembalikan. Hadiah-hadiah itu akan kuberikan kepada menteriku, karena dialah yang mengusulkan tantangan ini, Abu Nawas. Abu Nawas pun berpikir-pikir sejenak. Ia pun tergiur oleh hadiah besar itu. Baiklah Paduka, saya bersedia. Baginda Raja kemudian menjelaskan tantangannya. Begini Abu Nawas, besok kamu harus hadir di sini, tepat di hadapanku, dengan keadaan seperti sekarang. Tapi ingat, kamu tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh berkendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah berada di sini. Mendengar syarat itu, jantung Abu Nawas pun hampir berhenti. Ia merasa mustahil untuk melakukannya. Kemudian Baginda Raja pun menambahkan, jika sekarang kamu membatalkan tantangan ini, itu artinya kamu mengaku kalah dan kamu siap menerima resikonya. Dan dengan terpaksa, Abu Nawas pun menerima tantangan itu. Kemudian ia pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas duduk di teras sambil memutar otak. Ia memikirkan cara agar bisa lolos dari hukuman. Sampai menjelang sore, ia belum juga menemukan solusinya. Hingga hampir stres dibuatnya. Saat ia tengah termenung, lewatlah tetangganya sambil memanggul karung besar. "Oi kawan, apa yang kamu bawa itu?" tanya Abu Nawas. "Ini kambing Abu Nawas," jawab tetangganya. "Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Bukankah itu lebih ringan?" "Sengaja, biar orang-orang tidak tahu," jawab tetangganya. Dari ucapan sederhana itu, tiba-tiba muncul ide cemerlang di kepala Abu Nawas. Esoknya, Abu Nawas menemui menteri yang menjadi pencetus tantangan tersebut. "Wahai Tuan Menteri, sepertinya besok aku akan kalah dan dihukum. Tetapi, bolehkah aku meminta tolong Tuan Menteri?" "Minta tolong apa kamu Abu Nawas?" tanya sang menteri dengan sikap membanggakan diri. "Besok, ambillah karung yang ada di rumahku Tuan Menteri, lalu bawalah ke hadapan Baginda Raja. Isi karung itu adalah semua hadiah yang Baginda Raja berikan kepadaku selama ini. Bukankah nanti hadiah itu akan menjadi milik Tuan Menteri?" "Hahaha, baiklah Abu Nawas," jawab sang menteri dengan senang, karena ia yakin akan mendapatkan hadiah yang besar. Esok paginya, sang menteri mendatangi rumah Abu Nawas. Sampai di sana ia hanya menemukan istri Abu Nawas. "Di mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Dia sudah berangkat ke istana sejak pagi Tuan Menteri," jawab istrinya. Istri Abu Nawas lalu menunjuk sebuah karung yang telah disiapkan. Dengan penuh semangat, menteri itu memanggul karung tersebut menuju ke istana. Meskipun panas terik, ia tidak merasa lelah karena membayangkan hadiah yang akan segera menjadi miliknya. Setibanya di istana, ia pun menghadap Baginda Raja. "Wahai menteriku, apa yang kamu bawa itu? Dan mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Loh, saya kira dia sudah ada di sini Paduka. Kata istrinya Abu Nawas berangkat sejak pagi. Nah, kalau karung ini isinya semua hadiah yang selama ini ia kumpulkan Paduka." Baginda Raja pun mengangguk. Ya. Baiklah, buka isi karung itu, aku ingin melihatnya." Sang menteri pun membuka ikatan karung dengan penuh semangat. Namun begitu karung dibuka, tiba-tiba keluarlah Abu Nawas dari dalam karung. "Hamba sudah tiba Paduka. Tidak berjalan kaki, tidak berkendaraan, dan tidak terlihat oleh siapapun Paduka," ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja yang terkejut pun lalu tertawa terpinggal-pinggal. "Kau memang sangat cerdik Abu Nawas." Sementara itu sang menteri hanya dapat berdiri terdiam, wajahnya pucat. Bukan hanya tidak mendapatkan hadiah, tetapi ia justru membantu Abu Nawas menyelesaikan tantangan tersebut.